Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudian nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih kuat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan beribadah, menunaikan kewajiban salat fardu Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dua dasar pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Rasul mengatakan, kalau kita berpegang teguh kepada dua pusaka yang ia tinggalkan, dipastikan kita tidak akan sesat selama-lamanya, akan selamat dari kehidupan dunia sampai akhirat. Itulah dia Al-Quran dan Sunnahnya. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada, huma kitaballah sunnata rasulih. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat ini, khatib mengambil sandaran khutbah kita Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Hari ini hadirin kaum muslimin, kita kaum muslimin sedang berada pada hari-hari peringatan Isra wal Mi'raj. Sebuah peristiwa agung, kejadian mulia, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Isra Mi'raj ini adalah mukjizat khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita peringati setiap tanggal 27 Rajab setiap tahun. Peristiwa Isra Mi'raj ini, hadirin kaum muslimin, sebelum kita banyak jauh bercerita panjang dalam mengkajinya, itu harus diawali dengan nilai iman yang betul-betul tulus di hati. Baru akan bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Harus ada iman yang tulus di hati kita, hadirin kaum muslimin. Kalau tidak tulus imannya, maka akan ragu terhadap kejadian agung Isra Mi'raj ini. Kalau hanya menilai dengan akal pikiran, menerka-nerka, mana kok istilahnya, iyokah mungkin atau indah Isra Mi'raj kok terjadi, tidak akan selesai persoalan. Sehingga sahabat pun, hadirin kaum muslimin, ketika Rasul sudah kembali Isra Mi'raj bercerita kepada para sahabat, sebagian sahabat ragu-ragu. Nabi bercerita yang tidak masuk akal mereka. Inilah kejadian Isra Mi'raj. Sebuah kejadian dalam waktu sebentar di sebagian malam. Rasul berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di bawah Burak, lalu diangkat ke langit Mi'raj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mendapat perintah sholat, kembali lagi ke bawah sampai nanti di Masjidil Haram dalam waktu yang sebagian kecil malam. Sikulah awal letaknya. Sahabat sebagian tidak meyakini, hadirin kaum muslimin, kecuali yang sangat kuat imannya. Itulah Abu Bakar, yang dikenal dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar ditanya oleh sahabat lain, "Wahai Abu Bakar, Rasul sudah bercerita kepada kita peristiwa Isra Mi'raj ini. Bagaimana pendapat wahai Abu Bakar?" Dengan lantang Abu Bakar menjawab, "Seandainya ada peristiwa yang mustahil jauh melebihi Isra Mi'raj ini, kalau itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pasti percaya." Tidak ada ragu sedikit pun Abu Bakar ketika diceritakan kejadian peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita lihat Al-Quran surah Al-Isra yang menggambarkan peristiwa Isra ini, hadirin kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan subhan. Maha suci Allah. Allah mengatakan kepada kita, hadirin kaum muslimin, dengan sifat kemahasuciannya. Apa makna subhana yang kita sering zikir subhanallah? Kalau kita tajuk peristiwa subhanallah, makna subhana ini adalah sifat Allah yang tidak memiliki segala kekurangan, yang tidak memiliki cacat sedikit pun. Tidak ada sumbiang sakete juga kemahakuasaan Allah tuh, kehebatan Allah, keperkasaan Allah. Maha suci Allah. Tidak ada ternoda sedikit pun kebesaran Allah. Maka Allah mengawali dengan pernyataan subhana, maha suci Allah. Jadi tidak boleh ragu. Alladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti Allah memperjalankan bi'abdihi, akan hambanya Muhammad
Berarti makna Asra ini adalah bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan Muhammad nak pai barangke sendiri, tapi Allah yang memperjalankan dia membawa Isra Mi'raj. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah perjalankan Muhammad? Tentu kita lihat sejarah singkat kejadian sebelum Isra ini. Sebagian ulama meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sekitar tahun 10 kenabian sebelum hijrah, yang disebut dengan Yaumul Huzni, tahunnya kesedihan Rasul. Apa sedihnya? Waktu itu Rasul meninggal istrinya tercinta Khadijah, pendamping hidup selama 10 tahun, meninggal Khadijah. Lalu meninggal juga setelah itu pamannya Abu Thalib yang membekingi dakwah beliau di Mekah. Walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam setelah kematiannya, tetapi Abu Thalib lah yang disegani oleh kafir Quraisy karena Muhammad ini adalah keponakannya atau anak saudaranya. Ketika orang-orang Arab jahiliyah mau mencelakai Muhammad, masih ada sagan ke Abu Thalib. Jangan, ini Muhammad ini adalah anaknya Abu Thalib, anak saudaranya Abu Thalib, Abdullah. Sehingga ada sakit rem orang merongrong dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adanya Abu Thalib. Tapi keduanya meninggal. Maka Rasul berpikir ketika yang dua ini meninggal, istrinya meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, berpikir mencari daerah lain untuk dakwah. Maka Muhammad memutuskan dakwah ke Taif. Maka Rasul berangkat ke Taif, berdakwah menyampaikan Islam. Selama 10 hari di Taif, tidak satu pun yang beriman dengan Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan beriman, hadirin kaum muslimin, di Taif seluruh penduduk Taif sepakat, dari yang ketek, yang kecil, yang muda, yang tua, sepakat semuanya mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus keluar dari Taif. Caranya di Pasamuan dilempari dengan kerikil-kerikil. Bahkan Rasul terluka, hadirin kaum muslimin. Maka Rasul kembali ke perbatasan Makkah dengan Taif pada kondisi yang sulit. Ke Makkah tidak bisa, diancam pembunuhan. Di Taif juga diusir. Inilah betapa beratnya ujian Rasulullah menyampaikan dakwah Islam. Akhirnya Rasul bisa kembali ke Mekah. Dan pada saat itulah dalam hadis yang panjang diceritakan, Isra bermula ketika malam hari Rasul di rumah saudaranya Ummi Hani itu, kemudian dibawa oleh 2 malaikat ke dekat sumur Zam-Zam. Di sana dilakukanlah pembedahan dada Rasulullah. Rasul dipahami dalam kajian ulama, dibedah dadanya, ada yang mengatakan 2 kali, ada 3 kali. Yang pertama waktu Rasul kecil umur 9 tahun di rumahnya Halimatus Sa'diyah juga pernah dilakukan pembedahan dada Rasulullah. Kemudian juga dipahami ada ketika Rasul diangkat jadi Rasul Muhammad, ketika mula diangkat jadi Rasul. Tapi yang lebih kuat hanya 2 kali, ketika kecil umur 9 tahun dan ketika mau diangkat Isra Mi'raj. Dibedah dada Rasul oleh 2 malaikat. Ini pembedahan tidak bisa kita bayangkan dengan beda sekarang. Pembedahan ala 2 malaikat. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Bahkan Rasul dalam hadis dikatakan sadar melihat pembedahannya. Dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, lalu diisi dengan iman dan hikmah, lalu dimasukkan lagi, dijahit lagi, kemudian ditutup lagi dadanya. Barulah kembali setelah itu didatangkan namanya Burak, kendaraannya para Rasul. Datang Burak, hendak membawa Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Awalnya Burak ini tidak mau dia. Ketika Rasul mau menunggangi Burak, apa itu Burak? Dalam hadis Nabi ada 2 sifatnya. Burak itu lebih kecil dari kuda
lebih besar dari keledai, ketek sakitek dari kudu. Burak itu sekali melangkah dia, langkahnya sama dengan sejauh mata memandang. Inilah kehendak Allah. Kenapa tidak bisa dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sebentar? Lalu Jibril berkata, wahai Burak, jangan resah. Demi Allah, kata Jibril, tidak ada manusia yang paling mulia yang akan engkau tunggangi selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah yang Burak tuh menengah Muhammad, dia tenang, naiklah Muhammad kepada Burak, lalu diterbangkan, dibawalah langsung malam itu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tiba di Sinan, Rasul sholat. Di belakangnya ada arwah para rasul yang lain memimpin sholatnya para nabi-nabi yang lain. Bersi Rasul ini pemimpin para rasul. Singkat cerita, kemudian Burak ini diikatkan, ditambatkan di sekitar Masjidil Aqsa, lalu diangkatlah naik Mi'raj bersama Jibril. Buraknya tidak berangkat Mi'raj, Burak ditambatkan, ditinggalkan di Masjidil Aqsa, karena Burak adalah kendaraan para rasul untuk bumi. Ini berangkat sudah ke langit. Bagaimana caranya? Allah yang maha tahu. Muhammad berangkat dengan Jibril. Itulah satu, nanti bertemu dengan Adam, ucapan selamat, selamat datang anakku, selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh. Naik lagi ke atas, nanti bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit ke-6 bertemu dengan Musa, sampai nanti langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat. Lalu diangkat lagi ke Sidratil Muntaha. Jibril berhenti di langit ke-7 ini, lalu bertemu dengan Allah langsung. Di sanalah kesimpulannya, Rasul Muhammad menerima kewajiban salat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Di bawah turun langit 7 sampai langit ke-6 bertemu dengan Musa. Inilah Musa betul-betul sayang pada kita, perhatian pada umat Muhammad. Diberikan analisa pada Muhammad, wahai Muhammad, 50 waktu diwajibkan Allah, yakinlah tidak akan sanggup nanti umatmu. Umatku yang sudah mencoba besar-besar, kuat-kuat tidak sanggup, baliklah pada Allah. Singkat cerita, kembali turun 45, ke bawah lagi 55 sampai 5 kali sehari semalam. Karena sayangnya Musa memberikan analisa pada Muhammad, dan Muhammad bisa menerimanya, dan Allah kurangi sampai hari ini hati Musa. Lalu kesimpulannya, dengan mulianya perintah kewajiban salat langsung dijemput oleh Allah. Mari hadirin kaum muslimin, dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita evaluasi ibadah salat kita. Malu kita kalau tidak sempurna salatnya. Sempurna waktunya, ada subuh 2 rakaat, ada zuhur 4 rakaat, ada asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 kali sehari semalam. Hadirin kaum muslimin, mari kita bertafakur. Mungkin ada saudara kaum muslimin yang masih lumpang-lumpang, masih tinggal-tinggal salatnya, yang mungkin masih terpanggil hanya Jumat. Bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah. Kenapa tidak ada hidayah dari Allah? Kalau tak biasa dipanggil azan subuh, tapi kita tidak terpanggil hati, tidak kuat badan ini bergerak salat subuh, ada yang salah di jiwa kita. Nanti selain ini ada azan asar, orang tidak salat kita, berarti ada yang salah di hati ini. Sebelum kematian datang menjemput kita, bertaubatlah pada Allah. Nanti selain ini akan ditanya di akhirat, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Sebelum amal-amal lain yang diperiksa adalah salat kita. Hadirin kaum muslimin, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad ahdamaddin. Salat ini tiang agama. Siapa yang betul-betul sempurna salatnya, sempurna waktunya, sempurna mungkin kekhusukannya, dia sudah menegakkan agamanya. Tapi siapa yang melalaikan salat, yang tidak sempurna salatnya, berarti dia sendiri sudah meruntuhkan agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.